warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marini, kelas 10 IPS 1 absen 3 dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan sejarah Mataram kuno. Sejarah Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8. Di Jawa bagian tengah, kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti, artinya terdapat dua keluarga turun-temurun yang memimpinnya secara bersamaan. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, sementara kedua adalah dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Meskipun begitu, dua dinasti memimpin secara damai. Strategi pemerintahan digunakan biasanya kedua dinasti saling mengisi kekosongan. Namun, terkadang juga pemerintah secara bersamaan. Letak kerajaan Mataram kuno diperkirakan berada di sekitar Medang dan Popitu. Namun, letak Popitu sendiri sampai sekarang belum jelas di mana lokasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang akan melaksanakan selanjutnya adalah teman saya. Sekian, terima kasih. Kehidupan politik. A. Kehidupan politik dinasti Sanjaya. Berdasarkan catatan yang ada di dalam Prasasti Metyasi, Rakai Watukumara Dyah Balitung atau Wangsa Sanjaya ke-9, mereka memberikan hadiah berupa tanah kepada 5 orang patihnya yang memiliki jasa yang besar terhadap Mataram. Dalam prasasti itu juga disebutkan beberapa raja yang memerintah pada masa dinasti Sanjaya, di antaranya 1. Rakai Sri Mataram Sang Ratu Sanjaya, memerintah sejak 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran, memerintah sejak 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan, memerintah sejak 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak, memerintah sejak 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung, memerintah sejak 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan, memerintah sejak 840 sampai 856 Masehi. Ketujuh, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, yang memerintah sejak 856 sampai 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Watu Humalang, memerintah sejak 882 sampai 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung, memerintah sejak 895 sampai 915 Masehi. 10. Sri Maharaja Rakai Daksotama, memerintah sejak 915 sampai 919 Masehi. 12. Sri Maharaja Dyah Tulodong, memerintah sejak 912 sampai 921 Masehi. 13. Sri Maharaja Dyah Wawa, memerintah sejak 921 sampai 928 Masehi. B. Kehidupan politik dinasti Syailendra. Berdasarkan berbagai prasasti yang ditemukan pada masa dinasti Syailendra, diketahui ada beberapa raja yang memerintah pada saat itu, di antaranya yang pertama, Banu, memerintah sejak 752 sampai 775 Masehi. Kedua, Wisnu, memerintah sejak 775 sampai 782 Masehi. Ketiga, Indra, memerintah sejak 782 sampai 812 Masehi. 4. Samaratungga, memerintah sejak 812 sampai 833 Masehi. Dan terakhir, Pramodawardhani, yang memerintah sejak 883 sampai 856 Masehi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh nomor absen 15. Kehidupan ekonomi. A.
Dinasti Sanjaya. Perekonomian kerajaan Mataram kuno saat itu bertumbuh pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Berikutnya Mataram kuno mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. B. Dinasti Syailendra. Mata pencarian pokok masyarakat adalah petani, pedagang, dan pengrajin. Dinasti Syailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Hal ini terbukti dari prasasti Karangtengah yang menyebutkan bahwa rakyat Patatpu Popular mendirikan bangunan suci dan memberikan tanah perdikan sebagai simbol masyarakat yang patuh memberi pajak. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Kehidupan sosial kerajaan Syailendra tidak diketahui secara pasti, namun melalui bukti-bukti peninggalan berupa candi-candi, para ahli menafsir bahwa kehidupan sosial masyarakat kerajaan Syailendra sudah teratur. Hal ini dilihat melalui cara pembuatan candi yang menggunakan tenaga rakyat secara bergotong royong. Di samping itu, pembuatan candi ini menunjukkan betapa rakyat taat dan mengkultuskan rajanya. Dengan adanya dua agama yang berjalan, sikap toleransi antar pemeluk agama di masyarakat sangat baik. Sebagian besar raja dinasti Syailendra beragama Buddha Mahayana. Hal ini menunjukkan bahwa agama Buddha telah masuk di Mataram. Dengan dibangun candi-candi Buddha untuk beribadah, maka dapat disimpulkan pula bahwa rakyatnya beragama Buddha Mahayana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh absen 2. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Kedua, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 sampai 929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Di Jawa Tengah, daerahnya kurang subur. Jarang terdapat sungai besar dan tidak terdapat pelabuhan strategis. Sementara di Jawa Timur, apalagi di pantai Bali, merupakan jalur yang strategis untuk perdagangan dan dekat dengan daerah sumber penghasil komoditi perdagangan. MPU Sindok mempunyai jabatan sebagai Red 1 Hino ketika Wawa menjadi raja di Mataram, lalu pindah ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti istana ke sana dan menjadikan Wulunggalu sebagai pusat kerajaan. MPU Sindok yang membentuk dinasti baru, yaitu Isana Wangsa, berhasil membentuk kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya, yang terpusat di Jawa Tengah. MPU Sindok memerintah sejak tahun 292 Masehi sampai dengan 948 Masehi. Sumber sejarah yang berkenaan dengan Kerajaan Mataram Jawa Timur antara lain Prasasti Pujangan, Prasasti Anjukladan dan Pradah, Prasasti Lemus, Prasasti Sirengketing, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silat, Prasasti Terunyang, dan Prasasti Gandakuti, yang berisi penyerahan kedudukan putra mahkota oleh Airlangga kepada sepupunya, yaitu Sumarawijaya Putra Teguh Dharmawangsa. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh teman saya absen 33.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sumber sejarah atau peninggalan. Ada beberapa sumber sejarah yang bisa digunakan untuk menelaah peristiwa sejarah sebagai berikut. 1. Sumber lisan. 2. Sumber tulisan. 3. Sumber benda. Dan ada beberapa peninggalan-peninggalan, diantaranya sebagai berikut. 1. Artefak. 2. Fosil. 3. Bukti tekstual. 4. Tugu batu. 5. Kebendaan. 6. Piramida. Demikianlah presentasi kami mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno.